Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya saya dikirimin produk dari AMD nih, sepaket ya. Dan salah satunya VGA kelas high-end terbaru, yaitu AMD Radeon RX 7700 XT 12GB. Wow, ini VGA bukan kaleng-kaleng, apalagi kaleng susu. Kan udah nggak mimik susu lagi. Asli loh, cakep bentuknya, widih, bikin ileran pokoknya. Lantas gimana jadinya VGA kelas dewa digandeng sama prosesor kelas bawah? Nah, daripada penasaran, yuk tonton aja videonya. Sekali lagi nih, makasih banyak kepada United Communication atas unitnya. Oh ya, selalu saya ingatkan nih, buat bantu channel saya biar makin cepat mengangkasa. Caranya mudah sekali ya, tinggal pencet semua tombol subscribe, lonceng, bahkan tombol thanks. Isi seikhlasnya. AMD Radeon RX 7700 XT 12GB DDR6 192 bit. GPU berkelas dari AMD ini nongol bulan 8 tahun ini. Baru 3 bulan usianya. Buset, belia banget. Masih mimik bos. Apaan sih? Emang bayi pakai mimik segala. Nggak lucu, garing. Nah, RX 7700 XT sendiri masuk golongan VGA kelas high-end seri 7000, yang mana secara kemampuan GPU hampir menyamai Nvidia RTX 4070. Walaupun tetap menang RTX 4070 secara keseluruhan. Tapi ingat ya, RX 7700 XT punya harga lebih murah ketimbang Nvidia RTX 4070, jadi masih bisa dimaklumi. Untuk performa yang mirip RX 7700 XT adalah RTX 3070 Ti atau saudara tuanya, yaitu AMD Radeon RX 6800. Dan karena ditargetkan untuk kelas high-end, VGA ini bisa melibas game di resolusi 4K dengan nyaman. Kebutuhan daya persuplai minimal buat angkat VGA ini adalah 550 watt dengan konektor 2x8 pin dan TDP 245 watt. Widih, boros banget nih pastinya. Tapi nanti ya, kalian bisa lihat sedotan listriknya berapa. Lantas apa sih bedanya dengan AMD Radeon RX 6700 XT yang keluar lebih dahulu? Karena secara kapasitas VRAM dan interface memori juga sama nih. Jenis GPU bos. Lah iya bener juga ya. Ya nggak di situ dong. Coba lihat perbandingan gambar berikut. RX 7700 XT menggunakan arsitektur yang berbeda dengan RX 6700 XT. Kemudian ada peningkatan RT nih. Bukan rukun tetangga ya, tapi ray tracing accelerator. Terus jumlah core, bandwidth memori. Kemudian dari 7 nanometer sekarang jadi 5 nanometer. Base clock dan boost clock yang meningkat, dan juga kenaikan di TDP-nya. Beda tipis sih. So dari sini, hal yang wajar kalau kemampuan gaming GPU-nya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan secara teknologi, AMD Radeon RX 7700 XT membawa fitur baru nih, macam AV1 encoding. Kalau nggak salah buat video streaming ya. Kemudian FSR 3 dan fitur HyperRX yang dibuat untuk menyaingi DLSS 3 dari Nvidia. Oke, lanjut buat uji coba gaming kali ini saya dikirimkan RX 7700 XT besutan ASRock. Kelas atas lagi, apa nggak ganteng banget nih? Harga VGA ASRock saat video ini dibuat di kisaran 8,5 juta untuk barunya, dengan garansi 2 tahun. Wow, setara PC rakitan yang sering saya share. Mantep pokoknya. Boxnya sendiri cukup besar ya, dengan informasi yang cukup jelas di bagian depan maupun belakang. Oke, kita keluarin dulu nih dari kandangnya. Widih, cakep banget. Pakai 3 kipas buat menjinakkan panasnya GPU RX 7700 XT, dan VGA ini juga panjang banget. Panjang VGA ini kalau lihat di web 328 mm. So yang berminat meminangnya monggo cek dulu dukungan casingnya. Ntar udah beli, nggak masuk alias nggak muat di casingnya. Di bagian samping ada tulisan PG alias Phantom Gaming, dan ini bakal nyala ya karena memang ini bagian ARGB-nya. Kemudian di samping ini juga bisa dilihat colokan power yang dibutuhkan, yaitu 2x8 pin. Buset, dari ASRock sendiri menyarankan daya power supply minimal 750 watt. Wih, jauh ya dari standar yang seharusnya, yaitu 550 watt. Terus pada bagian output ada 3 kali DisplayPort dan 1 kali HDMI. Dan di bagian belakang sudah dilapisin black plate sepanjang bodi ya. Masih plastikan juga nih, sama kayak yang di depan. Aduh, gatel nih mau nyopotnya. Tapi ya gimana ya, barang pinjaman. Ya udahlah, kita langsung tancepin aja VGA-nya.
Bagi yang penasaran kemampuan gaming GPU ini ketika digandeng dengan prosesor berharga cukup murah saat ini, silahkan cek aja di akhir video ya. Kita bahas kemampuan RX 7700 XT ketika digunakan untuk ngerender video 4K dan 1080p. Spek yang saya pakai masih seperti yang sebelumnya, karena saya setia. Uangnya belum ada masalahnya. Nanti saya share aja di deskripsi ya. Untuk video 4K waktu yang dibutuhkan hanya 1 menit. Tapi apakah nanti bakal bisa beda ketika digandeng pakai prosesor yang lebih dewa? Kita bahas di next video ya. Sedangkan untuk resolusi 1080p sendiri butuh waktu hanya 18 detik. Jauh banget ya dengan yang 4K. Selama uji coba gaming ataupun benchmarking, suhu yang dihasilkan VGA 1 ini ternyata cukup adem nih. Khususnya bagian global ya. Sedangkan area hotspotnya sendiri masih di bawah nilai toleransi, yaitu 93 derajat Celcius. Dan bisa dilihat juga total bot TDP tembus di angka 350 watt. Wow lagi deh pokoknya. Setelah saya cek pakai wattmeter, sedotan listrik tertingginya tembus di angka 400 watt lebih. Bener-bener sahabat PLN. Lantas gimana hasil Blender, Snapbank R15 dan R23? Begitupun juga 3D Mark-nya, monggo dilihat sendiri. Seperti yang saya bilang di awal, GPU RX 7700 XT ini masuk kelas high-end dan sangat bisa melibas gaming di resolusi 4K. Tapi sayangnya saya sendiri belum punya monitor 4K buat dicoba. Jangankan 4K ya, 2K aja belum sanggup membelinya. Nyicil bos. Alah, mumet. Cicilan ini aja nggak tahu kapan kelar. Tapi ya udahlah, monggo dipantengin aja hasil kemampuan gamingnya ketika digandeng prosesor murah ini. Dan luar biasa sih, ternyata Core i3 Gen 12 dari Intel masih sangat sanggup melayani buasnya VGA 1 ini. Oke guys, silahkan kalian lihat kemampuan gamingnya. Nanti kita komparasi hasil kemampuan gaming RX 7700 XT di Core i3 sama di prosesor AMD kelas atas yaitu Ryzen 7 7700 di next video ya. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, dan makasih udah mampir di NK Channel.